Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Putri Nabila dari kelas AM 3D pagi dengan NIM 4112101116. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PPN dan PPNBM. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Pajak penjualan barang mewah merupakan pajak yang dikenakan selain PPN untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Seperti yang sudah Anda ketahui, PPN memiliki dampak regresif. Semakin tinggi kemampuan konsumen, akan semakin ringan pula beban pajak yang dipikul. Jadi, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang menggunakan barang kena pajak yang tergolong mewah, akan dikenakan beban pajak tambahan yakni PPNBM. Untuk karakteristik PPNBM, yang pertama ada PPNBM pungutan tambahan setelah PPN. Yang kedua, PPNBM tidak bisa dikreditkan dengan PPN. Yang ketiga, PPNBM dipungut saat impor barang kena pajak atau penyerahan barang kena pajak mewah yang dilakukan oleh pabrikan. Yang keempat, eksportir yang melakukan ekspor barang kena pajak mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP yang bersangkutan dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual yang sifatnya sebagai pajak harus dibayar atau utang. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian BKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Untuk setiap masa pajak, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Yang ketujuh, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Yang pertama itu ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga ada nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Selanjutnya ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir ada nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Perbedaan antara terutang PPN dan tidak terutang PPN. Yang pertama PPN terutang. PPN terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean. Terutangnya PPN ini ialah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Yang kedua, tidak terutang PPN.
Tidak terutang PPN ini artinya PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Berbeda dengan PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut, di mana PKP wajib membuat faktur pajak. Akan tetapi, meskipun PKP tidak perlu membuat faktur pajak terhadap transaksi tersebut, PKP tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa PPN, yaitu langsung di bagian induk SPT Masa PPN 1111. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut dapat dilihat dalam pasal 16B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut yaitu: yang pertama, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau perolehan CKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Yang kedua, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Kemudian, perbedaan juga dapat terlihat dalam hal tarif yang dikenakan pada dua fasilitas ini. Untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN atau memang tidak ada tarif. Sedangkan untuk PPN tidak dipungut ini menggunakan tarif 0% yang atau sebenarnya itu dikenakan PPN tapi diberikan fasilitas 0%. FTZ, Free Trade Zone. Free Trade Zone merupakan area di wilayah suatu negara yang tidak memberlakukan pajak langsung atau tidak langsung. Istilah FTZ secara lebih khusus digunakan untuk merujuk pada area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung tidak diterapkan. Bea masuk umumnya dibayarkan jika barang atau hasil produksi dipindahkan dari area yang FTZ ke area yang tunduk pada kewenangan pabea normal. FTZ merupakan zona yang umumnya memberikan layanan untuk pedagang dan ditujukan untuk memfasilitasi prosedur perdagangan dengan mengizinkan lebih sedikit formalitas bea cukai. FTZ di Indonesia terdiri dari 4 wilayah, yakni di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lainnya. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, antara lain zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri. Poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU HPP. Yang pertama, diatur dalam bab 4 pajak pertambahan nilai UU HPP, diuraikan dalam pasal 4 UU HPP. Yang kedua, mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, pada 2022 tarif PPN akan naik menjadi 11%, lalu selambat-lambatnya pada 2025 naik menjadi 12%. Yang keempat, 13 barang dan jasa dicoret dari negatif list atau daftar tidak terutang PPN dan dimungkinkan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Dan yang terakhir, ketentuan pasal 4 UU HPP berlaku mulai 1 April 2022 sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 UU HPP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.